know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the... Hai teman-teman, hari ini jumpa lagi dengan Kasya. Kita mau beribadah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkati kami. Amin. Mari kita berjalan bersama Yesus selamanya. Yuk kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Hari ini kita mau mendengarkan cerita Daniel. Yuk kita menyanyikan lagu Daniel di Lubang Singa. Daniel di lubang singa, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di lubang singa, Daniel di lubang singa, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Daniel di lubang singa, Daniel di lubang singa, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku,
ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Bye. Halo Cikits. Aduh, kangen sekali sama Cikits semua. Udah lama sekali Lause Lolita nggak ketemu ya. Semenjak PPKM ada 3-4 bulan nih Lause nggak ketemu sama anak-anak. Lause seneng hari ini ketemu lagi sama Cikits. Oh ya, hari ini sebelum mulai cerita, Lause mau ngadain satu permainan ya. Jadi permainannya begini. Kalau Lause bilang nama tokoh di Alkitab, anak-anak sebutin apa yang paling inget sama tokoh itu. Oke? Siap. Nabi Nuh. Iya betul, Bahtera. Kalau kita ingat Nabi Nuh pasti ingat Bahtera ya. Yang kedua, Yunus. Betul, di perut ikan. Wah, pinter anak-anak semua. Sekarang satu lagi ya. Daniel. Iya betul, di gua singa. Betul, pasti ingetnya Daniel di gua singa. Ada lagi lagunya ya. Lagunya coba gimana lagunya? Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Iya betul. Hari ini Lause juga akan cerita tentang Daniel, tapi bukan sewaktu Daniel di gua singa. Itu lagi Daniel di gua singa waktu Daniel udah tua sedikit ya. Jadi bukan waktu Daniel masih muda. Lause mau cerita bagaimana masa muda Daniel bisa ada di negara Babel dan bagaimana kesetiaan Daniel terhadap perintah-perintah Tuhan. Oke? Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sehingga sampai saat ini. Hari ini Tuhan, kami mau mendengar cerita Alkitab mengenai Daniel. Tolong kami
agar kami bisa mengerti firman Tuhan walaupun kami masih kecil dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami semua berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi Lause udah janji mau cerita Daniel di masa mudanya. Ya, kalau waktu di Gua Singa itu Danielnya udah tua, udah berumur berapa puluh tahun. Ya, nah sekarang Lause mau cerita Daniel lagi muda dan bagaimana Daniel dari negara Israel bisa ada di negara Babel. Jadi waktu itu negara Israel itu diserang sama negara Babel. Kalah perang. Ya. Jadi Raja Nebukadnezar memimpin negara Babel menyerang Israel. Kalah. Zaman dulu kalau kalah perang, harta negara yang kalah diambil semua, ya, diangkutin ke negara Babel. Termasuk orang-orangnya. Tapi raja nggak mau pilih orang sembarangan. Raja bilang gini ya. Lause kasih tahu dulu nama rajanya. Panjang nih. Raja Nebukadnezar. Siapa? Nebukadnezar. Iya, Raja Nebukadnezar memerintahkan pembantunya. Nah, Bapak Aspenas, pilihlah orang-orang muda di Israel yang keturunan bangsawan, yang sehat-sehat badannya, yang pinter-pinter. Bawa ke negara Babel. Kita ajarin huruf-huruf, bahasa kita, dan aturan-aturan di negara kita supaya mereka bisa membantu di istana, katanya. Terpilihlah beberapa pemuda yang sehat, yang pinter-pinter. Di Alkitab disebut 4. Yang ke-1 pasti Daniel, ya. Terus ada teman-temannya. Hananya, Misael, Asaria. Anak-anak bisa apa nggak ya? Daniel, Hananya, Misael, Asaria. Di negara Babel mereka dikasih nama baru sama pegawai istana itu ya. Daniel namanya jadi Belshazzar. Hananya jadi Sadrah. Misael jadi Mesah. Asaria jadi Abednego. Nah, kita kenal lagunya ya. Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan dapur api. Ya itu nanti ceritanya lain lagi ya. Sekarang mau cerita bagaimana Daniel dan ketiga temannya ini udah dibawa nih ke negeri Babel ya. Kan mereka mau diajarin apa tadi? Diajarin ilmu-ilmu pinter-pinter supaya nanti bisa bantu di istana ya. Bukan jadi budak, mereka mau dijadiin orang pinter. Mereka mau dijadiin pegawai raja ya. Mereka disekolahin. Nah, lalu mereka dididik di satu tempat kayak sekolah gitu ya. Sedih gak Daniel? Pisah dari orang tua, dari negara kelahirannya. Pasti sedih. Pisah dari keluarga, pisah dari negaranya yang tercinta. Wah, tapi Daniel ingat, ada siapa? Ada Tuhan yang beserta dengan Daniel dan teman-temannya. Lalu mereka masuk istana ya. Mereka dikasih satu tempat bagus. Terus raja bilang, kasih mereka makanan yang sama-sama makanan raja. Enak-enak, ada anggur, ada daging ya. Wah, tapi apa yang terjadi? Daniel lihat sama teman-temannya, loh kok makanannya yang kita nggak boleh makan ya, haram disebutnya ya, lagi itu. Terus makan anggur, mereka di Alkitab udah diajarin mereka dari kecil nggak boleh minum, nggak boleh makan
makan daging itu, wah nggak boleh. Gimana ya? Terus makanannya apa? Dipersembahkan ke berhala. Wah, gimana ya, kita kan nggak boleh makan makanan ini. Tapi sama pemimpin istana itu harus. Nah, mereka orang yang sopan-sopan, bilang baik-baik. Nah, sikap mereka itu disenengin sama pemimpin istana. Bapak-bapak, ya mereka menghadap, ya Daniel menghadap. Kami itu gak boleh makan makanan yang seperti ini, ya. Boleh nggak kami cuma dikasih sayur aja sama air, katanya. Ya bolehlah. Tapi terus pegawai istananya pikir lagi, nanti kalau kalian kurus, kalian lemas, kalian sakit, gimana? Nanti saya loh yang tanggung jawab, dimarahin sama raja, saya bisa dipecat. Nah, terus Daniel bilang lagi dengan sopan, begini aja Bapak, kasih waktu 10 hari. 10 hari, nggak lama ya. Kasih kami makan sayur dan air aja. Makanan itunya kami nggak makan, makanan yang sama kayak makanan raja. Ya, bolehlah ya, 10 hari ya. Nanti saya lihat loh, kalau kalian jadi lemas, jadi sakit, berhenti. Kalian harus makan makanan yang sama kayak semuanya. Oke. Berlangsung 10 hari, Daniel dan teman-temannya yang 3 tadi makan sayur sama air aja. Tapi dilihat nih 10 hari apa yang terjadi, menurut kalian gimana? Apa Daniel jadi lemes, sakit, batuk-batuk, atau pingsan? Yang terjadi sebaliknya. Dilihat 10 hari, muka mereka malah lebih berseri-seri, lebih cerah, lebih karya, lebih sehat, lebih bertenaga dibanding sama yang makan makanan raja. Pegawai istana itu terheran-heran. Loh kok bisa ya makannya cuma sayur sama air, tapi mereka jadi lebih sehat, lebih kuat. Dan apa yang terjadi? Kepandaian mereka lebih hebat lagi daripada yang lain. Wah, pegawai istana itu sampai kaget. Kok bisa ya mereka makan cuman sayur sama air aja tapi jadi lebih pinter. Kalau ada ujian mereka lebih cesplong, lebih hebat jawabnya. Anak-anak kalau di sini kalau ulangan siapa yang dapat bagus? Seneng nggak? Seneng. Pegawai istana itu sambil kaget, heran, dan mereka ya udah berarti sekarang makannya terus-terusan kayak gitu. Dan yang terjadi apa? Sesudah masa pendidikan itu, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria jadi juara. Disebutin di Alkitab mereka 10 kali lebih pandai dari yang lain. Ya, dan akhirnya mereka bekerja di istana. Raja sangat percaya sama mereka, ya. Mereka dapat kedudukan yang bagus-bagus di dalam istana. Nah, anak-anak, tahu nggak karena siapa mereka bisa seperti itu? Tepat sekali, karena Tuhan. Karena Daniel dan 3 temannya tadi mengandalkan hidupnya sama Tuhan. Mereka bergantung kepada Tuhan dan mereka mentaati firman Tuhan.
Adik-adik di sini ya, mau nggak sama kayak Daniel dan teman-temannya? Ya, pasti ya, Lausu juga mau. Nah, syaratnya apa? Rajin berdoa ya. Daniel diceritain dalam Alkitabnya sampai masa tuanya. Kenapa dia bisa dimasukin gua singa? Kenapa? Iya, tiap pagi berdoa sama Tuhan. Pastinya juga baca Alkitab, mengandalkan hidupnya sama Tuhan ya. Nah, anak-anak mau seperti Daniel? Ya, mau. Berarti harus apa? Rajin berdoa, baca Alkitab, dan mengandalkan hidup pada Tuhan. Oke? Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu seperti Daniel dan teman-temannya yang mengandalkan hidupnya pada Tuhan, yang mau berdoa, membaca Alkitab setiap hari sehingga kehidupan mereka senantiasa taat pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Eits, jangan lupa ayat hafalannya. Hari ini ayat hafalannya gampang sekali. Pengkhotbah 12 ayat 1a. Pengkhotbah 12 ayat 1a. Anak-anak yang udah bisa baca Alkitab boleh buka ya. Gampang ayat hafalannya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya, pakai gerakan ya supaya cepet hafal. Yuk sekali lagi. Pengkhotbah 12 ayat 1a. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Bisa semua? Sekali lagi ya. Pengkhotbah 12 ayat 1a. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Oke, bisa semua?